Oke, selamat datang lagi di video gue yang berjudul Ngobrol Fitling, ngobrol sendiri video journaling yang episode ke-12 ini. Di episode ke-12 ini gue nggak ingin membahas yang sesuatu yang sangat serius. Di episode 12 ini tuh ibaratkan kalau di episode anime itu last episode dari season 1. Dan ini gue akan melakukan obrolan yang sangat santai aja, yaitu terkait dengan kita, bagaimana kita flashback ke episode satunya kita, ke episode satunya gue sangat-sangat kaku banget bahwa acara ini sangat kaku, sangat nggak begitu percaya diri sekarang, atau mungkin sama aja gitu kayak episode 1 gue juga nggak begitu memperhatikan video gue hanya menshooting rekam video gue terus edit di segi audio, apakah di audionya sudah terdengar jelas. Ini makanya gue menggunakan paralon ini supaya ini tuh seperti meniru suatu mikrofon yang mana gue gunakan agar mikrofonnya ini itu lebih dekat ke mulut gue gitu. Makanya gue nggak perlu effort naikin volume lagi. Mungkin kalau waktu di episode 1 gue menggunakan mikrofon dari TWS, ini gue menggunakan mikrofon eksternal ini hanya menambahkan dikit aja, nggak perlu sampai ke 1000 poin dalam menambahkan volumenya gitu. Ini paling hanya 250 poin aja untuk menambahkan ke sisi suaranya. Namun untuk di segi visual atau di segi gambar, gue nggak bakal ngedit yang bagaimana, nggak bakal gue cut, nggak bakal gue saring yang di momen gue lancar aja ngomongnya, enggak. Ini gue rekam apa adanya, tanpa skrip, tanpa urutan topik yang harus gue bahas, ya begini aja gitu. Dan ini tuh seperti gue merekam diri gue sebagai vlog, sebagai bagaimana cara gue mempresentasi ke depan kelas ruangan gitu. Mungkin waktu dulu tuh pas gue di zaman sekolah, gue bahkan pernah mengambil bolos di hari tertentu. Gue inget banget waktu itu hari Rabu, gue ada presentasi kelompok fisika apa waktu itu ya, karena gue lagi SMA kelas 1 juga. Gue hari Rabunya gue ada jadwal maju duluan di kelompok gue. Pada waktu itu gue saking gak pedenya, saking gak percaya dirinya sama diri gue sendiri gitu, saking takutnya gue nggak lancar buat menyampaikan presentasinya, gue bahkan berani untuk bolos sekolah hanya karena gue besok harinya itu ada presentasi, jadwal presentasi gitu. Makanya gue semakin gue dewasa tuh semakin kok gue dulu begitu banget lah ya gitu ya, begitu banget loh gitu. Sampai berani mengorbankan gue bolos sekolah gitu, saking gue nggak percaya dirinya kan. Nah, sejak gue lulus dari SMA, gue masuk ke kuliah itu gue malah mendapatkan diri gue itu berubah 180 derajat dari gue waktu zaman SMA gitu. Yang mana gue ketika gue mendapatkan kelompok representasi, gue pengennya yang maju duluan, karena gue pikir waktu itu dengan gue maju duluan
dengan gue presentasi duluan, gue bakal nggak begitu kepikiran tentang membuat slide-slide presentasi tersebut, dan juga nggak kepikiran bahwa gue akan tampil presentasi. Makanya gue ingin sekali maju pertama kali waktu gue di bangku kuliah. Dan itu tuh menurut gue salah satu perubahan yang sangat drastis bagi diri gue, karena gue di waktu SMA yang tadi gue sebutkan itu sangat malu dan juga sangat kurang percaya diri untuk tampil di depan orang banyak. Dan gue di kuliah itu bagaikan big leap gitu kan, bagaikan suatu loncatan yang begitu besar bagi diri gue pada saat itu, karena gue uh, apa mulai memberanikan diri untuk maju pertama kali. Mungkin yang ingin gue sharing itu hanya cerita-cerita seperti itu saja, karena dengan cerita seperti itu gue bisa merefleksikan diri bagaimana gue pada di masa lalu gue tuh seperti ini, dan juga gue pernah beberapa kali percaya diri boostnya itu tinggi, lalu gue tingkat kepercayaan diri tuh rendah lagi gitu. Jadi seperti roller coaster, enggak yang stabil, percaya diri gue stabil tinggi gitu, tinggi percaya diri enggak. Dan itu tuh gue nggak tahu kenapa, mungkin itu dari sifat gue juga, karena gue orangnya adalah pribadi yang cepat merasa puas cepat gitu. Makanya gue seperti gue itu bisa di hal yang bisa aja gitu, hanya sekedar bisa, nggak yang jago di satu titik gitu. Ya bisa dibilang tuh kalau di istilah bahasa Inggris itu jack of all trades, master of none gitu. Jadi gue orangnya adalah sebuah pribadi yang hanya sekedar bisa di beberapa hal saja, tapi tidak begitu jago atau tidak begitu mahir atau tidak begitu ahli di satu bidang tertentu gitu. Makanya gue tuh kok gue ini hanya sekedar bisa aja gitu, nggak kayak orang-orang gitu yang dia jago di hal ini, di hal itu gue yang sangat gue sayangkan bagi diri gue sendiri. Dan juga dengan gue seperti itu nggak tahu ya, itu tuh bisa dikategorikan sebagai hal yang positif atau negatif, gue juga nggak begitu ngerti, karena juga gue itu yang ngerasain tuh seperti ya hanya bisa aja gitu tuh, hanya sekedar tahu aja gitu, hanya sekedar bisa aja, nggak yang begitu selalu jago nih orang nih di sini aja nih di hal ini, nggak kayak gitu gue. Dan itu gue ingin mengevaluasi diri gue di hal itu. Makanya gue ingin berdedikasi di satu bidang tertentu untuk gue jago gitu. Kayak misalnya mungkin gue ingin menginvestasi skill gue di berbicara salah satunya gitu, nggak hanya sekedar bisa aja. Dan gue itu ingin sekali gue jago berbicara. Dengan gue jago berbicara, mungkin gue bisa jadi seorang pengajar di masa depannya mungkin, dan juga gue bisa menjadi seorang entertainment juga, seorang internet figure juga kan, yang bisa memberikan pengalaman-pengalamannya di internet gitu. Makanya gue dengan gue membuat Ngobri Fitling ini, semoga gue bisa mengasah kepercayaan diri gue dan juga bisa mengasah skill berkomunikasi gue, khususnya di depan kamera dan juga di depan khalayak ramai, di depan orang-orang ramai juga, agar gue ke depannya bisa menginvestasikan skill gue itu tuh nggak hanya bisa aja gitu, tapi paham dan mahir di bidang ini gitu. Dan lagi-lagi seperti biasa gue bakal jelaskan bahwa
Gua nggak pakai skrip untuk membuat video ini, dan juga gua nanti di post production gua nggak edit di video, nggak bakal nge-cut mana yang gua apa nggak bakal nge-cut di momen yang hanya gua lancar aja ngomong, enggak. Karena menurut gua ini dengan gua nggak begitu memikirkan gua cara gua berbicara yang lancar, itu gua bisa fokus ke depannya ingin membawa ke kemana arah topik obrolannya gitu. Nah jadi gue yang bisa gue lakukan itu adalah bicaranya pelan, nggak yang buru-buru, dan juga gue tuh dituntut sebagai yang bisa menata uh, yang bisa menata omongan gue itu pengen dibawa kemana gitu arahnya, ya kan. Oke, mungkin itu adalah sebagian besar atau poin-poin inti dari episode ke-12 ini. Nah, jujur gue tuh tadinya kan mulai tanggal 6 ya, 6 Maret 2026. Jadi tuh tadi gue tuh sempat menghitung tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 16, 17 tuh. Dan gue hitung tuh seharusnya di tanggal 17 ini tuh, jika gue memulainya dari tanggal 6 Maret, itu tuh harus ada 12 video gitu. Makanya gue yang di malam yang sama, di hari yang sama ini, gue pengen membuat satu video lagi untuk supaya perhitungan videonya itu benar dari tanggal 6 Maret gue mulainya gitu ya. Kan gue berjanji itu bakal membuat satu hari satu video kan. Nah, yang gue sayangkan tuh di hari-hari sebelumnya tuh gue tuh ada yang bolong gitu, ada yang bolos dalam membuat video, karena gue males gitu. Jadinya gue nggak sempet mulu buat naruh konsisten satu video itu. Tapi itu gue bakal nge-redeem atau membalasnya di hari ini, di malam ini juga, yaitu gue bakal ngebuat 2 video di waktu yang sama, di malam yang sama gitu, supaya gue dapat menepati janji gue bahwa gue itu kelihatan bahwa gue itu minimal kelihatan lah di home YouTube gue gitu kan. Oh iya nih, gue sempet ngebuat 30 video dalam 30 hari gitu. Waktu kemarin juga gue sempet juga tuh bikin dua kali video dalam sehari, yaitu di tanggal berapa ya, mungkin tanggal tanggal 10-an apa 10 Maret atau tanggal Maret berapa gitu. Pokoknya gue pernah ngebuat 2 video dalam satu hari gitu. Itu juga untuk menutupi miss day-nya gue gitu. Oke, selama gue itu tuh tandanya apa? Kalian tuh bisa rehat dulu dari kegiatan kalian yang kalian akan targetkan, tetapi pastikan janji bahwa di besok harinya itu kalian akan membuat kegiatannya itu 2 kali lebih giat lagi dari hari yang kemarin yang kalian lewati harinya gitu. Seperti contohnya itu ya itu tuh intinya tuh kalian tuh nggak boleh melepaskan kegiatan kalian begitu aja, nggak boleh menyerah begitu aja. Tetapi yang perlu digarisbawahi itu adalah bounce back-nya gitu. Dan ya itu seperti daya juang untuk mengembalikan ke jalan yang kalian lagi lakukan gitu. Daya juang yang kalian sedang memperjuangkan ke kehidupan kalian yang sehari-harinya gitu. Dan itu tuh kalian nggak boleh menyerahkan kegiatan kalian yang gitu aja gitu. Jadinya jika
kalian ingin menempuh jalan yang konsisten, pastikan kalian jangan pernah melepaskan atau menyerah kegiatannya begitu aja. Pastikan jika kalian misalnya bolos sehari ini, wah, itu yang kalian bisa berusaha itu pastikan kerja 2 kali untuk menutupi hari yang bolos tersebut, karena itu tuh bakal berprogres ke depannya itu sangat sangat bagus gitu, grafik progresnya. Nah, jadi itu yang gua sampaikan itu seperti itu. Jadi akan ada masanya di mana kalian pasti bakal capek, tetapi pastikan kalian itu harus cepat bangkit kembali, harus cepat back on track lagi, harus mempunyai daya juang bounce back-nya yang cepat untuk menutupi kekurangan kalian di hari kemarin. Makanya kita juga sebagai manusia juga itu harus lebih baik daripada hari yang kemarin gitu. Intinya kita tuh harus tetap melangkah maju, terus melangkah maju untuk menempuh masa depan yang kita impikan. Oke, jadi mungkin itu untuk episode kali ini. Gua nggak mempunyai sebuah topik untuk menuntun video ini itu obrolannya mau kemana. Yang hanya gue lakukan adalah yaitu untuk terus berbicara selama 25 menit ke depan, dan ini sudah menit ke 17 menit. Sisa beberapa menit lagi untuk mengakhiri video ini, dan gue itu akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak diam stuck di obrolan gue gitu. Makanya dengan gue mematokkan benchmark di menit 25 ini untuk berbicara ini, gue bisa melatih potensi gue untuk bisa mengontrol nafas gue, mengontrol kalimat gue, mengontrol ucapan gue itu selama 25 menit ke depan. Karena dengan 25 menit ke depan gue bisa mengevaluasi gue ke depan ini bagaimana gue nanti. Gue kira-kira yang gue kurang tuh di sini gitu. Dan itu tuh bisa dengan cara misalnya gue lebih lambat lagi artikulasinya gitu, atau gue bisa tarik napas lebih dalam lagi, lalu dengan cara gue lebih pelan lagi berbicaranya. Dan itu ada berbagai macam cara untuk menutupi kesalahan gue seperti itu. Dan ini tuh sudah memasuki jam 9-an mungkin di tanggal 17 Maret 2026. Dan cuaca sekarang sudah memasuki musim panas, kayaknya sudah fix, sudah ditetapkan, karena hampir seminggu ini 5 hari kebelakangan lah, 4 hari atau 5 hari ke belakang itu cuacanya tuh sangat panas terik dan menyengat juga. So, jadi kalian pastikan mengenakan pakaian dengan lengan panjang maupun celana panjang untuk menutupi kulit kalian dari sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Mungkin di video ini kalian bisa tulis di kolom komentar aja bagaimana tips-tips untuk menyikapi di musim panas ini gitu. Kayak misalnya bahwa makan buah tertentu itu bisa menstabilkan cairan tubuh ketika di musim panas loh bang. Itu boleh banget untuk saran-saran buah-buahnya apa saja yang sekiranya itu layak dikonsumsi di
di musim panas ini. Gue pernah baca salah satu buah yang sangat layak dikonsumsi di musim panas ini, di musim panas secara umum ya, bukan hanya musim panas ini, yaitu buah semangka atau watermelon gitu. Karena dengan kita mengonsumsi buah semangka itu, buah semangka sendiri dia mempunyai kadar air dan gula alami buahnya itu sangat banyak dan sangat bermanfaat oleh tubuh manusia karena bisa menggantikan cairan-cairan elektrolit dan juga cairan-cairan keringat yang sudah kita buang gitu sebagai mekanisme pendinginan tubuh. Dengan kita menggunakan atau mengkonsumsi buah semangka, itu kita bisa merasakan tubuh kita lagi yang lebih segar untuk uh, bertahan di suhu panas ini gitu. Dan juga untuk dari segi pakaian, yang diuntungkan itu pakaian yang berwarna putih, karena dengan warna putih itu kita bisa memantulkan panas dari di sekitar kita, yaitu termasuk dari panas matahari bisa dipantulkan dengan cat putih. Karena itu maka dengan warna hitam kurang cocok, karena dengan warna hitam itu dia bisa sifatnya itu menyerap panas, dan yang mana itu ketika kita mengenakan baju hitam, maka kita akan merasakan panas yang lebih terserap di tubuh kita. Mungkin kalian bisa aja menggunakan pakaian yang warna hitam gitu, asalkan lengannya panjang dan juga celananya panjang gitu, agar setidaknya kalau suhu panasnya diserap ke tubuh, setidaknya cahaya mataharinya itu tidak terpapar langsung oleh kulit kita. Dan ini sudah memasuki menit ke 22 menit. Sisa 3 menit lagi untuk saya mengakhiri video ini. Dan seperti biasa gue gak bakal edit video ini, ngobrol feedling ini tuh seperti gue journaling, tapi ini dalam bentuk video. Dan video ini bakal gue upload di YouTube. Dan di YouTube itu adalah menurut gue suatu platform suatu platform broadcasting myself gitu, broadcast ourselves, yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan diri kita, sekaligus kita bisa curhat dengan menggunakan video yang berformat seperti ini. Atau mungkin kalian bisa audio journaling gitu, mungkin itu dia tipenya tidak terlihat wajah, tapi hanya memperlihatkan kualitas suara kita gitu. Dan maka dari itu metode journaling itu ada banyak, mulai dari journaling yang menggunakan teks, journaling tulisan, dan juga journaling video kayak gini, kayak gue, dan juga audio journaling. Dengan kita melakukan kegiatan journaling, itu kita bisa menumpahkan sisi di pikiran kita gitu menjadi sebuah rangkaian episode yang bisa kita letakkan di internet sebagai jejak digital kita ke depannya. Ketika kita, siapa tahu di masa depan kita menjadi seorang public figure mungkin, dan itu bisa dilihat perjalanannya dari kita merintis, dari kita berjuang untuk meningkatkan skill kita. Itu bisa disaksikan oleh semua orang di internet dalam bentuk jejak digital. Oke?
15 detik lagi menuju 25 menit. Dan akan gue pakai sebagai closing nanti di menit 25 menit. Oke? Seperti biasa, nama gue Gafras Sajida Najida, dan ini adalah video ngobrol fitling episode ke-12. I will see you on the next episode. Stay tune dan seperti biasa, dadah.